kita akan masuk pada bagian yang ketiga, bicara tentang etimologi. Bagaimana dari kata percaya dalam bentuk kata pisteo maupun pistis. Dan bagian ketiga ini kita beri judul menyerahkan hak prerogatif untuk ambil standar moral yang tinggi. Coba kita melihat secara keseluruhan ada 3 primitive root yang bisa kita lihat dari akar kata Yunani, pisteo maupun pistis. Pisteo itu percaya dalam bentuk kata kerja, dan pistis itu dalam bentuk kata benda, noun. Dan percaya itu kita bisa melihat 241 kali disebutkan dalam Perjanjian Baru. Demikian juga pistis 243 kali. Nah, ini semua dipengaruhi oleh kata peito, ya, yang kalau kita lihat artinya itu mempengaruhi akan pistis maupun pisteo, di mana artinya adalah God's divine persuasion, ya, di mana Allah membujuk, Allah meyakinkan, berusaha menyenangkan, menenangkan, menyogok, menjadi yakin, kemudian bisa menaati apa yang Allah katakan. Dengan cara Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Coba kita lihat apa arti percaya itu, ya. To think, to be true sudah, to credit, have confidence sudah. Nah, yang bagian ketiga adalah menyerahkan hak prerogatif kita mengikuti standar yang lebih tinggi. Saudara yang terkasih, ini semua kita bingkai dalam sebuah perjalanan bersama Tuhan, berpengalaman dengan Tuhan di dalam apa? Allah yang terus, ya, persuasi, Allah yang terus memberikan dorongan, impuls dalam kehidupan kita. Nah, kita akan melihat pada bagian yang ketiga, yaitu menyerahkan hak prerogatif kita mengikuti standar moral yang lebih tinggi. Apa maksudnya? Saudara yang terkasih, kalau kita melihat ini adalah kehidupan kita, di mana ketika saya hidup, saya percaya pada Tuhan Yesus, ya, faith in your standing, saya berdiri di dalam iman saya kepada Kristus, ya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya adalah ketika kita melihat akan Yesus dengan standar moral yang luar biasa tinggi, yaitu ada, kita bicara kasih, ya, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kemudian kebaikan hati, kesetiaan, kelemah lembutan, bahkan penguasaan diri. Semua itu ada dalam Kristus sebagai standar moral yang luar biasa. Kasih itu luar biasa. Seperti itu. Kemudian apa yang terjadi adalah Allah memprovokate kita, Tuhan itu mempersuasi kita. Kemudian apa? Dengan berjalan dengan Tuhan, kita bisa melihat standar moral yang luar biasa tinggi. Kemudian dari dalam hati kita ada dorongan, impuls ilahi. Apa yang dilakukan adalah apa? Kita memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita menyerahkan hak prerogatif. Apa? Hak prerogatif kita adalah apa? Saya mau seenaknya, saya mau pergi kemana, terserah saya dan sebagainya. Saya mau melakukan kesenangan saya dan sebagainya, itu hak prerogatif kita. Tetapi karena saya sudah melihat standar yang luar biasa dan saya percaya pada Kristus, untuk itu apa yang saya lakukan? Ya, saya lakukan adalah saya memberikan hak prerogatif saya kepada Tuhan. Dan saya mengambil seluruh moral yang ada pada Tuhan untuk menjadi bagian dalam kehidupan saya. Saya kerjakan itu. Saya harus memiliki kasih. Karena apa? Saya tidak bisa semena-mena lagi gitu loh. Karena ada kasih dalam kehidupan saya. Saya tidak bisa melakukan hak prerogatif saya. Saya sudah buang itu. Dan saya ambil kasih itu masuk dalam hidup saya. Saya senantiasa mengasihi orang lain. Saya mengambil sukacita itu dalam kehidupan saya. Semua standar moral yang ada pada Kristus saya masukkan dalam hidup saya. Itu artinya percaya. Jadi percaya tidak ada yang bilang saya tidak akan menjadi mirip Kristus walaupun saya percaya Kristus. Tidak. Saya harus semakin hari semakin mirip dengan Kristus. Karena apa? Kristus masuk dalam hidup saya, memberikan apa? Standar moral yang tinggi, dan itu yang saya akan lakukan. Itu yang saya lakukan dalam kehidupan saya. Saya akan mencoba membawa kita untuk melihat sebuah refleksi dari sebuah film, Hacksaw Ridge, di mana kita melihat bagaimana karakter Kristus menghadapi situasi dalam peperangan itu seperti apa. Ini adalah kisah dari seorang anak yang disebut dengan Desmond Doss. Pada waktu kecil dia bermain dengan saudaranya, kemudian tanpa sengaja dia mengambil sebuah bata, kemudian menghantam kepada kepala saudaranya itu. Dan itu mengakibatkan saudara harus masuk rumah sakit. Dan di situ dia menjadi trauma sehingga dia tidak ingin kekerasan. Nah, yang terjadi adalah ketika dia sudah dewasa, ya, tiba-tiba ada seorang di depan gereja mereka, ada seorang yang kecelakaan.
Dan Desmond ini secara refleks membantu, di mana dia mengikatkan ada urat nadi yang tersobek sehingga darah keluar banyak, tapi dia pakai cepat dengan cara mengikatkan kaki orang itu dengan belt sehingga orang itu dapat tertolong. Nah, ini suatu bakat yang luar biasa yang bisa dilihat dari Desmond. Kemudian ketika itu harus wajib militer dan akhirnya dia harus berangkat untuk ikut wajib militer, pacarnya ini memberikan dia Alkitab sebagai pendamping dia. Karena mereka adalah anak-anak Tuhan di sebuah gereja di Amerika Serikat. Ini kisah nyata. Nah, setelah itu dia dalam pelatihan. Dia masuk seperti biasa dengan yang lain dalam pelatihan itu. Dilatih untuk militer, mereka dipersiapkan untuk pertempuran. Nah, yang terjadi adalah pada suatu waktu ketika mereka disuruh untuk memegang senjata, Desmond seorang diri, ya, dia tidak menggunakan senjata sama sekali. Ya, itu membuat kemarahan daripada komandannya, ya. Karena dia akhirnya dibully selama dalam camp pelatihan itu, dia dibully karena apa? Dia dianggap sebagai pembangkang. Nah, ini adalah atasannya yang bilang mereka mencoba menghancurkan keyakinan daripada Desmond supaya dia tetap mau ambil senjata. Karena bagaimana seorang datang ke medan pertempuran tanpa membawa senjata, dia tidak bisa menolong teman-teman yang lain, maka dia hanya bisa menjadi beban. Nah, sehingga mereka mencari cara untuk membuat Desmond ini kehilangan keyakinannya. Tapi Desmond sendiri tidak seperti itu. Bahkan ketika teman-temannya merasa marah karena ada dia dalam peleton mereka, misalnya mereka malam-malam datang dan memukuli dia. Ketika besoknya dia sudah babak belur, tapi dia bilang saya nggak diserang, ya, dia tidak menyatakan dia diserang, dia pakai alasan yang lain dan sebagainya. Supaya apa? Supaya kalau dia melaporkan dia diserang, dia bisa dikeluarkan. Tapi dia tetap membela teman-temannya walaupun dia diserang. Seperti itu, dia tidak mengadukan mereka. Nah, kemudian dia di mahkamah militerkan karena dia dianggap sebagai pembangkang, tidak bisa mematuhi atasannya. Dia di mahkamah militerkan. Tetapi dengan pertolongan ayahnya, akhirnya dia diizinkan untuk bisa ke medan pertempuran tanpa membawa senjata karena dia bertugas sebagai paramedics, ya, untuk menolong orang di sana. Nah, ini yang dia lakukan pada waktu pertempuran hari pertama mereka. Dia mulai mengangkat teman-temannya yang terluka tanpa dia membawa sama sekali senjata. Ya, dia hanya bertugas sebagai petugas medik. Ya, kemudian ini dia menarik teman-temannya yang luka parah, ya, yang mana tidak ada orang lagi. Jadi setelah mereka semua pergi meninggalkan pertempuran, ada banyak orang yang masih hidup, teman-temannya, yang tidak dipedulikan lagi karena dipikir sudah mati. Tetapi Desmond ini menarik satu-satu. Mereka sudah meninggalkan dia, tapi dia tetap di medan pertempuran. Untuk apa? Menarik teman-temannya. Karena mereka bertempur di atas tebing, dia harus turunkan teman-teman yang terluka itu dari tebing itu. Ya, sehingga ketika mereka semua sudah pulang ke barak, ada orang turun dari tebing itu, kaget mereka. Ternyata itu teman mereka. Mereka harus menolong, bawa ke rumah sakit. Nah, ini terjadi terus ketika Desmond terus memanggul dari teman-temannya dan dia bawa ke tebing untuk diturunkan. Sampai satu waktu dia ketemu dengan sersannya, yang pelatihnya, yang juga hari itu ada dalam pertempuran, keesokan harinya maksudnya, dan semalam itu Desmond sudah bergerak terus untuk mencari teman-temannya. Nah, ini ketika pagi hari dia ketemu sersannya dan mereka akan diserang oleh musuh, dan dia tetap tidak mau untuk menggunakan akan senjata. Nah, setelah dia menyelamatkan itu banyak orang, kemudian mereka harus menghancurkan Jepang pada perang itu. Jadi, nah, pada hari Sabtu mereka akan bertempur. Orang-orang tidak akan mau naik lagi ke atas kalau bukan Desmond yang memimpin mereka. Dan Desmond memimpin mereka dengan doa supaya mereka bisa naik ke atas dan menang terhadap pertempuran itu. Ya. Nah, ini merupakan sebuah kisah yang luar biasa, karakter Kristus yang masuk pada seorang pemuda, dan ketika dia ada di medan pertempuran, dia memilih untuk tidak membunuh walaupun nyawanya jadi taruhan. Nah, ini adalah ketika dia
menolong teman yang lain dari kena. Nah kemudian dia terluka, tetapi teman-temannya itu membawa Alkitabnya yang jatuh dalam medan pertempuran itu untuk supaya dia bawa pulang ketika dia harus kembali ke Amerika karena dia sudah terluka. Nah ini adalah medali kehormatan yang diberikan oleh Presiden kepada Desmond. Nah ini memang kisah nyata ya, sehingga kita bisa melihat bagaimana karakter Tuhan itu tetap dipegang teguh ketika dalam pertempuran seperti itu. Ya, jadi saya mau katakan Tuhan itu memberikan karakternya yang luar biasa dalam kehidupan setiap anak Tuhan. Nah itu yang harus kita pegang terus. Saudara yang terkasih, ketika kita memiliki karakter moral Kristus dalam hidup kita, kita akan menjadi sebuah karakter yang luar biasa dalam hidup kita. Dan itu mencerminkan iman kita kepadanya. Iman artinya adalah apa? Menyerahkan hak prerogatif saya. Dan saya mempercayakan itu kepada Tuhan. Dan saya mengambil karakter Tuhan masuk dalam hidup saya. Menjadi orang yang kasih, penuh kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan semua karakter Kristus kita ambil untuk menjadi karakter kita. Supaya apa? Itu melatih kita, membangun iman kita yang terus menerus sambil membuat wajah Kristus nyata dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita mau melihat arti percaya, menyerahkan hak prerogatif dan mengikuti standar moral Tuhan, itu kita bisa melihat pada waktu kita melihat dalam gambar ini Sakeus, ya, ketika dia dijumpai Tuhan, dia melihat karakter moral yang luar biasa tinggi, lalu dia percaya pada Yesus. Apa yang dia lakukan? Ya, ada dorongan Tuhan dulu dalam hidupnya. Akhirnya di dalam Lukas pasal 19 ayat 8 dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini menghancurkan semua egoismenya dia dan menghancurkan semuanya itu dia letakkan di kaki Tuhan. Dia ambil moral Tuhan yang paling luar biasa untuk apa? Dia jadikan dalam hidupnya. Ketika apa? Dia membagi kasih kepada orang lain. Bahkan dikatakan kalau saya peras orang, saya kembalikan 4 kali lipat. Itu menguras semua hartanya. Dan dia mau apa? Mau menyerahkan itu. Karena apa? Dia punya iman yang kuat dalam Tuhan. Melalui dia melakukan karakter-karakter Kristus dalam kehidupannya. Saudara, kalau orang percaya itu harus punya hal seperti ini. Sehingga apa? Kita tidak pernah bisa beralasan, oh saya tidak bisa mengikuti karakter Tuhan, tapi saya percaya Tuhan. Tidak. Ketika Anda percaya kepada Tuhan, maka disitulah juga karakter Tuhan harus masuk dalam hidup kita. Dan akan menjadi nyata, menjadi terang bagi banyak orang. Saya berharap kita juga bisa merefleksikan dengan bentuk seperti ini. Dengan percaya Kristus, apakah kita sudah menyerahkan hak prerogatif kita atas seluruh egoisme kita dan menyerahkannya pada Kristus sebagai Tuhan yang menyelamatkan pribadi kita. Saudara, saya berharap ini menjadi bentuk daripada penyataan Kristus dalam kehidupan kita. Kita percaya pada Kristus, menyerahkan hak prerogatif kita. Yang kedua adalah, sudahkah kita mengambil standar moral Kristus untuk menjadi standar moral kita dalam kehidupan sehari-hari kita secara pribadi? Kita harus bisa menyatakan standar moral Tuhan yang begitu tinggi dalam kehidupan kita. Kasih, damai sejahtera, semuanya harus masuk dalam hidup kita. Saya berharap ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.